Shalom, selamat datang kembali kepada seri penderitaan Yesus dibahas dari sisi medis. Dalam 4 video sebelumnya kita sudah membahas tentang kulit dan pencambukan, tentang mahkota duri, tentang penyaliban, bentuk salib, dan juga tentang paku tangan dan kaki, dan masuk di bagian mana dan apa yang terjadi kepada tangannya pada saat disalibkan. Ini semua karena kasih Allah, dan kita bisa semakin mendalami dan apresiasi, merasa sangat terberkati karena Allah begitu peduli tentang kita. Ini yang video terakhir kita akan berdiskusi tentang eksperimen dan puncak penyaliban. Nah, puncak dari Yesus karena berdasarkan eksperimen atau pencobaan. Nah, Dr. Herman Moder itu dia dokter radiologi dari Jerman. Beliaunya minta tolong dari sukarelawan dan mengikat atau menangguhkan mereka dalam posisi penyaliban. Jadi tidak menggunakan pakunya, hanya ikat saja. Dia menemukan bahwa mekanisme pernapasan normal menjadi terbalik pada posisi penyaliban. Biasanya, inhalasi adalah proses aktif yang melibatkan kontraksi diafram dan pernafasan pasif karena recoil elastis tulang rusuk. Nah, dalam penyaliban, inhalasi bersifat pasif ke posisi ditangguhkan oleh lengan, dan pernafasan aktif di mana korban harus memaksa udara keluar dari paru-paru. Nah, ini pada saat ada dua posisi. Jadi Dr. Herman Moder ini menemukan bahwa tubuh yang disalibkan akan menghasilkan dua posisi, atas dan naik, ya, terdiri dari seluruh berat badannya bertumpu pada paku di kaki. Nah, seperti dalam video tadinya, wah, nyeri sekali, ya. Dalam posisi ini korban bisa bernafas meskipun mekanismenya terbalik dan berbicara. Seiringan dengan waktu, tekanan pada kaki nyeri yang sangat pada kaki akan menyebabkan kejang otot, meningkatkan rasa sakit, kelelahan otot, dan akhirnya kelumpuhan otot. Nah, ini posisi turun untuk meringkas siksaan pada kaki. Posisi turun menempatkan posisi tubuhnya sepenuhnya pada lengan. Ini akan menyebabkan rasa sakit yang sangat amat banyak di kedua lengan. Adanya kemungkinan dislokasi bahu atau pisah dan siku, dan melebarnya sangkar toraks dan rongga. Dalam posisi turun, korban tidak mampu untuk bernafas, berbicara, dan bisa kehilangan kesadaran dalam waktu sekitar 12 sampai 20 menit yang mengarah ke sesak napas dan kematian. Dengan demikian, asfiksia adalah penyebab kematian pada saat penyaliban. Kita melihat gerakan konstan antara posisi naik dan turun setiap 10 sampai 15 menit. Jadi korban naik turun untuk bernafas, mencoba meringankan rasa sakit yang menyiksa di lengan dan kaki, dan akhirnya menyebabkan kelelahan. Kemungkinan kondisi medis lain yang disebabkan oleh penyaliban meliputi dehidrasi, luka yang terbuka, shock, edema paru, gagal jantung kongestif, dan akumulasi cairan perikardial. Yesus mengalami semua ini dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Jumlah semua 6 jam. Ada kata dalam bahasa Latin untuk keluar dari salib, namanya excruciatus. Bahasa Inggris excruciating. Ya, disinilah kita mendapatkan kata dalam bahasa Indonesia
penyaliban. Nah, kematian, ya dia menggantungkan kepalanya, dia dalam posisi turun, sesak nafas. Darah mengalir, tidak berdarah, tidak ada aktivitas jantung yang memompa lagi. Tentara Romawi adalah pembunuh terlatih, jago, ahli. Penempatkan tombak di dalam rongga dada akan menyebabkan jantung tertusuk. Nah, sumber yang memungkinkan untuk darah dan air, cairan tertumpah. Nah, ini poin yang terpenting dari pelajaran. Dari firman Tuhan, itu berkata Yesus berseru dengan suara nyaring. Dan demikian, ia tidak mati dengan kelelahan biasa. Kehabisan nafas, kematian penyaliban. Yesus Kristus meninggalkan rohnya. Membuktikan dia mempunyai kuasa akan kematiannya. Kita harus ingat bahwa Yesus adalah sekaligus manusia dalam sifat ganda unik. 100% Allah, 100% manusia. Jadi dengan berseru dengan suara nyaring, impossible, tidak mungkin bagi korban yang sedang disalibkan. Karena susah berbicara. Tapi manusia tidak dapat membunuh Tuhan. Yesus sesuai kehendak Allah menghendaki kematiannya sendiri. Inilah adalah pengorbanan kematian untuk Anda, untuk aku. Sambungan cerita. Dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga dibangkitkan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dia menang atas kuasa dan maut dan dia kuasa gelap dan ia selalu berada bersama kita. Dia tinggal selama 40 hari di bumi, kemudian dia kembali ke surga, naik ke surga. Dan oleh karena itu, oleh bilur-bilurnya kita dapat disembuhkan. Dia mengganti kita, dia menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dia datang, semua keselamatan oleh kasih karunia, bukan oleh usaha kita. Dan ini penderitaan yang dilakukan. Mari kita merayakan Jumat Agung dan mari kita mengingat kembali kasih begitu besar bagi Allah. Terima kasih atas perhatiannya Tuhan.